Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani jadi, ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dimulai jadi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ba'uthi rahmatil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak yang kami hormati, mungkin juga ada ibu-ibu dan juga lainnya yang kami hormati, yang mungkin tidak hadir secara live, tapi insya Allah kami yakin melihat dari story yang sudah tentunya menyimak juga secara ulang. Baik, terima kasih bapak-bapak yang kami hormati. Pertama-tama sebelum kita memasuki acara-acara pada malam hari ini, perlu kiranya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan banyak sekali karunia nikmat, utamanya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, yang mana ini menjadi salah satu spirit kita hidup ya. Bahkan tanpa tiga hal itu ya tentunya kita hidup nih ya tentunya kosong, hampa, dan mungkin sama sekali tidak berarti. Maka dari itu di suatu kehidupan yang luar biasa, maka dari itu perlu kiranya kita bersyukur kehadirat Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tentunya kita juga berterima kasih kepada Allah telah dihadirkan Rasulullah Muhammad SAW, manusia paripurna yang diutusnya, yang dipilihnya selain sebagai kekasihnya juga sebagai mentor besar seluruh umat manusia, sehingga sampai detik ini kita dapat jalan di jalan yang tepat, jalan yang benar, ya ini ad-dinul Islam. Maka dari itu sangat patut kiranya rasa syukur atas hadirnya Rasulullah ini kita ungkapkan dengan bacaan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muhammad. Baik. Bapak-bapak yang kami hormati, pada malam hari ini insya Allah Pak Dokter akan ini ya, membawa satu tema yang kalau saya seneng bacanya itu muhasabah kalau bahasa saya. Nah, ngupati ilmu yakin begitu Pak Dokter ya, sampai mana sih kita yakin? Ya, Tentunya ini yakin yang ya yakin iman ya. Jadi apa namanya? Bukan yakin iman itu artinya yakin secara mantap yang ada di dalam diri kita, bukan dalam pikiran kita. Nah, ini mungkin kadangkala kita rancu juga, kadang-kadang kita terlalu over yakin tapi itu sebatas di pikiran, belum masuk benar. Jadinya kadangkala ya gampang digoncang, kadang lain sebagainya. Cuma kita nanti ikuti saja dari Pak Dokter. Cuma sebelum kita masuk ke sana, Bapak-bapak, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan benar-benar dijabah oleh Allah, apa yang kita jalani sebagai wahana silaturahim sekaligus sharing watawasaw bil haq watawasaw bis sabr ini benar-benar mendapat nilai plus di sisi Allah, sehingga ini menjadi tambahan catatan indah kita kelak di yaumil qiyamah. Ala hadiniya bi syafaati Rasulillah wa bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Baik, Bapak-bapak, kalau dalam sebagai mukadimah saja ya, mungkin ini sebagai pancingan saja, mungkin sebelum ke Pak Dokter nanti kita berpanjang lebar dengan beliau. Kalau bicara tentang yakin itu kita banyak lebih familiar dengan istilah yang dijabarkan oleh Imam Syazili ya, di apa Al-Hikam kalau nggak salah, bahwasanya yakin itu ada ainul yakin,
ada ilmu yakin, ada hakul yakin, yang mana masing-masing itu ada proporsinya masing-masing, di mana kalau dalam Al-Hikam itu seringkali dijelaskan ilmu yakin itu keyakinan yang berdasarkan pengetahuan. Jadi kita tahu nih kalau nanti kalau kita jalan ke timur misalnya dengan sekian fenomena di sana, oh ini pasti nanti akan ada badai, ada hujan. Nah, misalnya seperti itu. Itu kan karena berdasarkan ilmu ya, dengan beberapa penelitian dan lain sebagainya. Kemudian ada hakul yakin yang dijelaskan oleh para ulama kita itu kesaksian yang berdasarkan pengalaman lah, bilang pengalaman, karena menyaksikan sendiri, ainul yakin. Dan hakul yakin ini yang berhubungan dengan sir, dimana dengan rasa. Nah, cuma akan kemana kita nanti diajak Pak Dokter untuk bermuhasabah, saya kira nggak jauh-jauh amat, cuma kita ikuti saja apa yang akan Pak Dokter sampaikan. Insya Allah bagaimanapun juga, selama kita berada dalam kedua sadar Allah, Bapak-Bapak, kita akan dibimbing oleh Allah, kita akan menemukan hikmah-hikmah tersendiri yang tentunya itu bermanfaat untuk kita pribadi utamanya, dan untuk keluarga, dan tentunya untuk lingkungan. Dan mungkin bisa jadi nantinya ketika kita simak Pak Dokter dalam kondisi yang sadar Allah betul, masing-masing akan menemukan percikan hikmah yang mungkin berbeda, tapi dalam satu jalan yang sama. Nah, nanti setelah Pak Dokter menyampaikan puncak dakwah beliau, nanti kita sharing-sharing. Mungkin ada petikan hikmah tersendiri, kita sharingkan, dan ini biar kita lebih lebih luas lagi, karena selain kita saling kalau dalam Al-Quran itu kita dibuat berbeda oleh Allah untuk saling mengenal. Artinya kalau kita berbeda dalam pemahaman, agar kita bisa saling melengkapi, begitulah kira-kira. Baik, dari saya mungkin itu sebagai mukadimahnya pada malam hari ini. Selanjutnya kita ikuti langsung dari penjabaran dari Pak Dokter Slamet. Monggo, waktu tempat kami persilakan Pak Dokter. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Rekan-rekan yang kami hormati, ini Mas Doni, Mas Lukman, Pak Edi, Pak Jaka. Ini Mbak Zain izin nggak bisa ikut karena ada acara di Jogja dan repot. Nggak apa-apa, ini bukan partai politik, jadi sidik ya tetap budal, ingat Pak Egi. Lek partai politik lek kakek gak menang. Tapi lek ini mencari kebenaran itu wong sidik ya ora apa-apa gitu. Yang penting niate. Innamal a'malu binniyah. Rekan-rekan yang kami hormati, saya tertarik dengan kemarin Mas Hasim yang menyampaikan ngunduh wong Pak Karti gitu loh. Nah saya wong Jawa terus wah iki hubungane iki karo ngilmu iku kelakone kanthi laku. Lah terus Mbak Zain membuat kalimatnya itu tadi ngupadi ilmu keyakinan sampai di mana yakinmu. Nah, jadi intinya itu ini masalah. Tadi Mas Doni sudah membuka tepat Mas Doni. Jadi memang kita berangkatnya itu mesti dari iman, Islam dan ihsan. Ini mesti berangkatnya dari situ, dan ini kita memperdalam muhasabah masalah iman. Jadi iman. Betul di Hikam disebutkan ini memang ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah, saya tertarik dengan beberapa permasalahan yang saya dengarkan. Ini masalah ini, pertanyaan apakah keyakinan itu ilmiah. Nah, ini sampai ini keyakinan terhadap akhirat itu ilmiah. Jadi kalimat ilmiah itu saya tergoda sebagai seorang ya maaf yang sudah belajar di perguruan tinggi ya sampai ya rodok lumayan. Nah, tadi saya justru sekarang ini dengan DNSA ini malah ilmu yang sudah saya pelajari dulu-dulu itu malah permukaan saja.
Lah semakin dalam ke DNSA, semakin mendalam, disitulah saya menemukan tidak hanya sekedar ilmu yakin, tidak hanya sekedar ainul yakin, tapi sudah sampai ke hakul yakin. Ah, begitulah. Sementara, mohon maaf, ya kita umat Islam itu banyak, tapi untuk sampai ke hakul yakin itu, seberapa memanfaatkan wahyu dari Allah SWT, ini yang kurang optimal gitu loh, sehingga ya kadang-kadang tuh terlalu silau dengan istilah-istilah yang wah, ini dari orang-orang yang di dunia ilmu yakin yang ya seperti contohnya seperti teori terwujudnya alam semesta ini kan, itu kan teori Big Bang dan sebagainya, itu kan baru teori. Nah, padahal hakul yakinnya, kenyataannya itu adalah urusan Allah. Jadi Allah memproses untuk menjadikan bumi itu tidak main-main. Ilmunya manusia orang nutut itu loh, orang nutut. Jadi baru bisa buat teori. Tapi kenyataannya itu adalah Allah yang jauh di atas segala-segala ilmu, itu yang disebut hakul yakin. Assalamualaikum Pak Maftukin. Wah, seweneng aku Pak Maftukin rawuh. Alhamdulillah, semakin mantap. Baik, saya terus terang aja, jadi saya mesti selalu berangkat karena dunia keilmuan saya, sehingga pemikirannya itu holistik, terus terang aja. Nah, pengertian holistik itu melihat manusia itu terdiri dari mesti 4 ini saya sebutkan. Bio, psiko, sosio, spiritual. Ini nggak bisa dilepas karena kita memang manusia seutuhnya. Mohon maaf. Jadi biologis kita itu ya ini, kita wong pancen duwe awak ini. Bio, psiko, sosio, spiritual. Lah, berkaitan dengan bio, psiko, sosio, spiritual itu kita tidak bisa lepas dari ini IQ. Lah, IQ itu berkisar untuk masalah biologis IQ, dan manusia yang IQ-nya tertinggi itu sekitar 120. Sementara ini dengan AI, artificial intelligence, itu bisa dicapai IQ-nya itu, daya IQ-nya itu sampai ribuan, bisa ya bisa sampai 3.000 sampai 30.000, tergantung alatnya, bagaimana cara menginputnya. Jadi tergantung memorinya gitu ya. Jadi manusia itu ini optimal, maksimal kayak Habibie itu kelasnya 120.000. Sementara masyarakat Indonesia rata-ratanya itu cuman 78 Pak Edi. 78 IQ-nya itu rata-rata. Jadi maaf kalau kita mengandalkan IQ itu sangat terbatas sekali. Oleh karena itu ini biologis. Hubungannya dengan fisika, dengan biologis dan sebagainya. Jadi ini memori-memori yang bisa kadang-kadang itu bisa hilang juga. Kalau memorinya misalnya terjadi benturan di kepala itu, misalnya gegar otak dan sebagainya, bisa memori itu bisa hilang juga. Kemudian ada lagi intelligence question yang lain, yaitu namanya emotional question. Jadi kecerdasan emosional. Berarti ini hubungannya dengan psikologis, dan ini IQ, emotional quotient. Dan ini digabung dengan sosial. Jadi kalau psikologis itu pribadi, tapi kalau sosial itu berhubungan dengan masyarakat, manusia yang lain. Jadi di situ menyangkut emotional quotient. Lah yang tertinggi itu adalah spiritual quotient. Lah inilah spiritual quotient itu yang saya justru ini sekarang sedang mendalami dengan DNSA ini. Nah, itu adalah kecerdasan yang paling utama, spiritual quotient itu.
Dan rekan-rekan yang kami hormati, kita bangga, patut bangga, karena kalau Islam itu spiritual quotient-nya, spiritualnya, jadi ini dikaitkan dengan kesadaran ya. Jadi kalau saya kaitkan dengan kesadaran, maka kesadaran biologis itu adalah IQ. Nah, itu tesnya saya pernah menyampaikan itu bisa dites. Kalau dalam dunia medis itu bisa diukur dengan Glasgow Coma Skill namanya. Jadi kesadaran fisiknya manusia itu seberapa, itu bisa diukur. Antara lain dengan IQ itu. Nah, kalau yang spirit, yang emotional quotient, nah ini emotional quotient itu adalah jadi kesadaran kita tentang diri kita. Jadi tentang diri kita. Oh, sadar diri. Oh, posisi saya itu sebagai apa. Dan ini berbeda antara anak-anak dengan orang yang sudah dewasa. Di spiritual quotient itu, di emotional quotient itu, di psikologis. Nah, itu berdampak pada sosial nanti akhirnya. Lah, kesadaran yang tertinggi itu adalah namanya kesadaran ini spiritual. Lah, kesadaran spiritual ini kalau dalam Islam itu adalah lebih tinggi lagi, yaitu kesadaran spiritual yang tauhid. Karena kalau agama yang lain ya sesuai dengan keyakinannya, maka ya tidak tauhid. Alhamdulillah kita Islam, jadi kesadaran spiritualnya adalah kesadaran spiritual tertinggi yaitu tauhid. Dan kita di DNSA ini sedang mempelajari yaitu dengan istilah sadar Allah. Nah, jadi ini menurut saya yang saya pelajari ya ini jadi dalam iman kita itu kita tidak hanya ilmu yakin saja. Kalau seperti saya itu sudah dalam dunia ilmu kedokteran, biologis, fisika yang sudah saya pelajari itu ilmu-ilmu yakin yang termasuk ilmu-ilmu sosial yang sudah dibaca dan sebagainya. Nah, ainul yakin adalah ini kita melihat dengan mata kepala sendiri memang ini kenyataannya begini. Nah, dalam DNSA ainul yakin itu di framing dengan subhanallah. Ya kenyataannya ya begini. Kenyataan saya hidup ya begini ini subhanallah. Kita framing, di framing itu dibingkai dalam kalimat subhanallah itu. Sehingga ya kenyataannya ainul yakin ya memang setinggi apapun yang kita pelajari, tingkat ilmu seberapa, tapi kenyataannya ya seperti sekarang saya dengan yang sudah saya pelajari di usia saya sekarang, kenyataannya saya itu sudah pensiun di usia 67, saya harus ainul yakin saya harus menerima ya kenyataannya ya saya itu ya sekarang sebagai pensiunan ya wis ngene iki. Oh, pendapatannya ya saka pensiune kuwi jadi wis ora usah berharap sing renorno, renek perjalanan barang wis ora enek. Dadi ya kudu dicukupne. Ainul yakin ya kenyataannya begini. Arep melayu ya wis rada menggeh-menggeh. Dadi ya wis sesuai dengan keadaan kita ini. Jadi menyesuaikan. Kenyataannya seperti ini. Subhanallah. Dan kita gabung dengan alhamdulillah, kita syukuri keyakinan kita. Oh, posisi saya sekarang seperti ini, kita syukuri dan akhirnya sampai kepada keyakinan yang tertinggi, hakul yakin. Dan kalau sudah hakul yakin ini, kita mesti berpedoman pada tanda-tanda dari Allah yang ada di Al-Quran. Lah, kalau kita semakin belajar dari Al-Quran, maka ilmu yakin yang diperdebatkan ilmiah itu habis oleh Al-Quran. Karena pencipta alam semesta dan pencipta kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang membocorkan ilmunya lewat Al-Quran itu. Maka dari itu di DNSA ini kita selalu diharapkan
tidak hanya sekedar melakukan zikir saja, tapi diharapkan dengan waskito Al-Quran. Sehingga kita pencerahannya itu pencerahan ilmu yang didapatkan dari wahyu, tidak mengandalkan pikiran kita yang ilmu yakin yang sangat terbatas itu. Seperti itu. Ini sepintas apa yang saya sampaikan dengan kalimat yang dibuat oleh Mbah Zain, ngupadi ilmu keyakinan sampai di mana yakinmu. Jadi sekarang saya itu sudah sampai yakin bahwa hanya dengan dituntun oleh Allah melalui wahyu, maka kita bisa jalan lurus itu kita dapatkan, dan insya Allah husnul khotimah. Jadi nggak bisa menurut ilmu yang saya pelajari dari ilmu yakin, nggak bisa kita andalkan. Jadi makanya dari itu debat tentang wah gaya nih koyok tentang hari akhir itu ilmiah apa tidak lagi itu wah mas repot itu. Ada lagi orang yang sedang gandrung dengan sedang proses. Kalau Tuhanku kan kalau di Kristen kan Tuhan Yesus itu begini, ada ditampilkan yang modelnya, ada yang jenggotnya begini, ada. Lah kalau Tuhanmu itu bagaimana? Begitu itu jadi cetek banget. Jadi ilmu yakin itu kalau kita sudah sampai keyakinan kita sampai sudah pada hakul yakin, sudah biasa dengan melihat tanda-tanda yang ada di Al-Quran, bocoran-bocoran Allah yang lewat Al-Quran, maka melihat ilmu yakin itu memang sangat riskan banget. Saya pernah membaca buku Bencana Ilmu. Jadi kemelindi ilmu itu malah bahaya itu, wah sudah nanti ini maaf kondisi sekarang itu dengan AI dan sebagainya itu sampai proses pembuatan manusia melalui ini cloning dan sebagainya itu udah aneh-aneh gitu. Jadi sudah di luar berlebihan. Jadi sudah di luar batas kemampuan manusia. Dan itu mesti berakhir dengan kekecewaan. Nah, sedangkan kita yang kita pelajari dengan DNSA itu adalah tenang, kemudian tidak hanya tenang saja, bersemedi untuk dikir nafas, untuk tenang saja, tapi kita menuju pada 3T dan ATP. Bagaimana wujud kita sebagai manusia seutuhnya, sehingga biopsikososio spiritual kita itu terwujud dalam akhlakul karimah, yang terwujud dalam sifat-sifat Allah, terus kita bisa tercermin dari apa yang kita perbuat sebagai manusia yang mempunyai akhlakul karimah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin seperti itu pendahuluan dari saya, nanti disambung dengan dialogis sehingga menjadikan lebih semangat dalam diskusi ini. Terima kasih. Monggo sementara saya tutup dulu. Monggo Mas Doni. Ya. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Pak Dokter. Ini udah langsung dilempar saja ke bapak-bapak yang lain. Kalau saya nangkapnya ini sudah ada sangat banyak sekali yang mantep ya. Mungkin ya, memang sangat benar apa yang Pak Dokter sampaikan semuanya tadi itu. Monggo direspon bapak-bapak yang ilmu biologi. Mungkin Pak Lukman yang berpengalaman di dunia pesantren bisa sambil sharing nih kita. Ya, Pak Edi saya mau Pak Edi ya Pak Edi. Disinkronkan ini dengan apa yang disampaikan Pak Dokter tadi, barangkali ada sesuatu hal. On nih Pak Edi. On. Nah, ya, monggo. Ya. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uraian dari Pak Dokter itu sudah artinya mengikuti alur
alur-alur ilmiah. Nah, karena ini suatu keyakinan, keyakinan itu yang bisa memproses adalah diri kita sendiri. Jadi yang lain itu hanya sebagai apa ya namanya, literasi aja, literatur aja. Tapi yang jelas kalau kita seyakin-yakinnya ya di kitab suci kita, di kitab suci kita. Memang ada sesuatu yang sulit untuk diilmiahkan, tetapi itu yang nanti terjadi. Kalau saya baca di surat Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 28, kalau tidak keliru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaita fakfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sesungguhnya kita semuanya kan tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah, kemudian dimatikan oleh Allah, kemudian dihidupkan kembali, kemudian dimatikan lagi, dihidupkan kembali, akhirnya kepada Allah lah kita semuanya kembali. Baik. Jadi itu suatu apa namanya, paparan yang disampaikan oleh Allah bahwa kita semuanya kan tidak ada. Yang menjadikan kita ada ya yakin karena Allah. Kemudian bisa beraktivitas juga karena Allah. Kemudian kita dipisahkan lagi antara jasad kita dengan rohani kita. Nah itu akhirnya dikatakan kita mati. Terus nanti kita akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan apa namanya fakta paparan seperti itu. Dan kita yakin enggak dengan adanya itu? Tapi kalau kita dalam perjalanan di NSA ini, itu suatu apa namanya media untuk menguatkan keyakinan kita. Oh ternyata begitu ya, untuk sampai kepada Allah itu seperti ini tekniknya. Dan masing-masing orang itu bisa beda-beda yang diterima. Itu merupakan stimulan, lah kita kan merespon. Lah respon kita itu bagaimana? Itu semuanya yang menjadikan juga Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh begini, kalau kita melihat sesuatu, maka dari sesuatu itu kita lanjutkan terus kepada siapa yang menjadikan sesuatu itu. Mungkin yang lebih konkretnya kalau kita berada di depan Ka'bah, ya barangkali yang sudah pernah di sana, itu kan akan merasakan beda dengan tempat-tempat yang lain. Rasanya seperti itu. Dan jangan sampai Ka'bah ini menjadi penghalang kita sampai kepada pemiliknya Ka'bah. Tersungkur di depan Ka'bah hanya sampai di situ aja mandek, padahal yang kita tuju adalah pemiliknya Ka'bah. Dan kita harus yakin itu kita bisa sampai ke sana. Seperti apa ya namanya? Kita melihat sesuatu yang sangat indah, maka keindahan itu adalah hasil ciptaan. Pasti ada yang menciptakan. Lah yang kita cari itulah yang menciptakan keindahan itu dimanapun kita berada. Kalau kita bongkar lagi misalnya perjalanan inner journey kita ke dalam tubuh kita, ternyata kalau tubuh kita itu dibongkar oleh Pak Dokter ya, jadi tubuh kita itu terdiri dari berbagai macam sistem. Ada sistem pernafasan, sistem peredaran darah, ada sistem apa namanya, pencernaan, sistem saraf, pencernaan makanan, sistem pengeluaran, dan semuanya itu tersusun rapi sekali, rapi dan sangat teratur. Itu pasti ada yang menciptakan, dan kita yakin nggak mungkin itu terjadi dengan sendirinya. Lah itu dalam perjalanan spiritual kita,
kita nanti akan yakin, wah ternyata seperti ini, masa seperti ini terjadi dengan sendirinya, kan nggak mungkin, pasti itu ada yang menjadikan, pasti ada yang menciptakan. Nah, setelah tercipta rapi dan nanti akhirnya berakhir juga, setelah berakhir final ya mati, kemudian kita akan melanjutkan perjalanan. Kan aku ini tidak pernah mati, aku tetap berjalan, aku berada di alam arwah, aku berada di alam dunia, aku berada di alam barzah, kemudian aku berada di alam akhirat. Aku ini tetap ada, berjalan terus, dan itu harus kita yakini seyakin-yakinnya. Sampai di mana keyakinan kita untuk mengimani ini, maka seseorang yang sampai kepada hakul yakin itu hidupnya pasti bahagia, karena menikmati semuanya itu, ya, dinikmati. Jadi perjalanan itu dinikmati. Lah sekarang kita sedang menikmati berada di dalam dunia. Apapun yang terjadi di alam dunia ini, kita nikmati saja, bahagia. Walaupun kondisi sakit, walaupun kondisi di rumah sakit misalkan, itu ya harus bahagia karena itu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala. Yakin karena itu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ. Sehingga betul-betul kedekatan kita dengan Allah, sadar akan Allah, itu betul-betul terwujud di dalam diri kita. Mungkin ini Pak Dokter yang dapat kita sampaikan sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantep. Dokter karo guru biologi cocok nih wes. Ini Mas Doni, ini koncone, soalnya guru biologi dan dokter. Ini uraiannya sampai seperti tadi. Jadi tidak hanya sebatas ilmu yakin, sampai ainul yakin, sampai sistem itu tadi. Sistem terus tujuannya sistem itu terus dibuatin gue opo lewes urip kuwi. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Lah sampai ke situlah, sampai ke hakul yakinnya itu. Terus nggih opo? Urip nggih mangan apa mangan nggo urip. Mau nggak Mas Doni untuk selanjutnya? Makasih Pak Doni, Mas Adi Cai. Ya, terima kasih Pak Edi. Luar biasa untuk menambahi uraian dari Pak Dokter. Jadi ingat apa namanya metode belajar kita di DNSA ya untuk mencapai hakul yakin itu. Pak Pur itu kan seolah mengkombinasikan antara ainul yakin sama ilmu yakin. Dimana kalau ilmu yakin mungkin kita sudah dapat ya di media pembelajaran sebelum sampai di Gumpang lah katakanlah. Ya cerita tentang Allah itu begini, Allah itu begitu, dan lain sebagainya. Nah di Pak Pur ini kan beliau mengkombinasikan. Katanya kan Allah yang menggerakkan ini. Nah sekarang coba kita praktekkan. Siapa yang menggerakkan nafas kan begitu ya. Jadi ini salah satu metode yang enjoy lah untuk sampai pada hakul yakin seperti yang disebutkan oleh Pak Dokter sampai Edi. Jadi suatu keyakinannya bukan dipaksa, tapi kita mengakui, menerima gitu loh. Ini iya memang benar ini Allah itu ada di yang Allah sabdakan bahwa ma'akum aina ma kuntum itu benar. Termasuk juga apa namanya lebih dekat dari leher itu ya memang ada. Dari mana taunya? Satu dari ilmu yakin sudah kita dapatkan sejak kecil mungkin, atau sebelum kita dengan Pak Pur mungkin. Di sisi lain kita tahu secara pengalaman, secara ainul yakin tadi itu. Oh iya ya ini bener loh ada Allah itu. Jadi sampai pada tahap hakul yakin itu benar-benar yang hak seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter dan Pak Edi tadi yang luar biasa sekali bapak-bapak ini yang menguraikan pada malam hari ini. Nah, monggo kita lanjutkan respon-respon dari Pak Maftu. Ya enggak yuk. Rumahnya ke pondok. Enggak, Pak Maftu. Alhikamnya. Tombol mikrofon jangan lupa. Mikrofonnya Pak Maftu. Terus wajah penjenengan gak ketok Pak Maftu. Kurang rodo apa posisi handphonenya di benak nih. Lah saat ini mikir Pak Maftu. Nah, monggo mikir. Oh, kok asto. Sing mikir lah, pun. Monggo. Nggih.
Kok kunyur Pak? Lah niki pun, sampun Pak, maaf monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah yakin, nganul yakin, nyambung aja ya. Itu mestinya ada yang tujuan pokoknya. Tujuan pokok yang yakin, jadi yakin itu kemana? Yaitu ke Allah ya. Ke Allah. Al-Quran itu kan universal ya. Universal. Maksudnya meliputi segala sesuatu. Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa nama pencipta alam itu bukan Allah. Nama pencipta alam bukan Allah, tapi laisa kamilihi syai'un. Laisa kamilihi syai'un. Pencipta alam itu tidak ada sesuatu yang menyerupai. Sebelumnya itu lafalnya Fatiros samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Jadi yang menciptakan alam semesta dan menjadikan manusia binatang seisinya itu adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi pencipta alam itu tidak punya nama dan juga tidak ada sesuatu yang menyerupai pencipta alam. Tapi kenapa kok yang sekali dibicarakan itu Allah? Yang masyhur itu adalah Allah. Ini kalau kita itu bahasan masih di lafal Allah, belum mencapai yang menciptakan alam semesta itu sesuatu yang tidak serupa dengan apapun, itu saya kira lebih luasnya terjemahan dari laisa kamitslihi syai'un. Melihat kata-kata ini seakan-akan kalau kita dalami itu Allah itu masih bias gitu. Masih bias. Kita sering menyebut Allah, padahal Al-Quran itu yang semestinya itu yang pencipta alam semesta itu namanya bukan Allah, yaitu sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak menyerupai dengan apapun, yang tidak ada yang serupa dengan ya itu loh. Seandainya kita sembahyang sholat 5 waktu itu kembali ke Pak Dokter tadi, kalau keyakinannya itu kuat tembus sama pencipta alam, itu akan menjadikan khusyuknya sholat. Akan menjadikan khusyuknya sholat. Jadi, kalau Al-Quran universal mengatakan bahwa pencipta alam itu tidak ada sesuatu yang menyerupai, itu lebih konkret, lebih nek ati daripada kita menyebut Allah. Ya memang begitulah Quran itu, universal. Nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dilihat, nggak bisa diwarnakan, nggak bisa. Cuma disadari aja. Jadi kalau disadari itu kan lebih tepatnya tadi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi
keyakinan dan ainul yakin itu di mana ya di dalam kita, dari dalam hati kita sendiri. Untuk menembus laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ternyata Allah yang pencipta alam semesta, Tuhan, itu tidak dapat dilihat, tidak dapat dikatakan juga nama. Jadi kalau disebut laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir itu lebih meliputi, lebih universal daripada disebut Allah. Soalnya lafal Allah itu kan asal mula kata Allah kan kata dasar ilahun. Ilahun maknanya Tuhan. Nah, cara tata bahasa itu ilahun maknanya Tuhan. Kata dasar ilahun Tuhan. Terus dimasuki lam takrif Allah. Al ilahun jadi Allah. Itu lafal Allah kata dasarnya ilahun, terus dimasuki lam takrif Allah. Jadi orang Islam menyebut bahwa Tuhan pencipta alam itu Allah namanya. Allah namanya. Tapi kalau seandainya dalam Al-Quran lebih universal, yang disebutkan pencipta alam itu tidak ada yang nyerupai apapun. Halo, tersekat di sini, tersekat. Ya, mohon diperluas teman-teman, nanti barangkali bisa lebih luas, soalnya saya kurang bisa menerjemahkan secara gelambang, tapi cuma garis besarnya gitu. Al-Quran itu universal mengatakan bahwa pencipta alam itu namanya itu tidak ada nama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, Al-Quran. Mohon diterjemahkan teman-teman. Barangkali bisa perluas. Bon, Mbak Juni. Tambon Mas Juni. Cekap Mas Pak Maftul. Nah, ini pondok pesantren modelnya nih perkata menguraikan ya fasih matur nuwun. Ning anu Pak Maftul, kadung kula nggih ngapane Asmaul Husna sing yo tak amalke. Dadi yo tetep pokoke keyakinane bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Ya, yang penting kita yakinnya, yang kita bahas sekarang itu. Betul Pak. Nggih. Matur nuwun. Ini ada Pak Yuli rawuh niki. Wah, ini Pak Yuli. Ada Pak Jaka. Monggo ini memberi masukan. Monggo. Ibu, Pak Jaka monggo Pak Jaka. Pak Jaka. Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak derek ikut memeriahkan acara nih. Ingkang saking para ilmuwan sampun wonten, saking para ahli tiang pondok nggih sampun dipun bahas. Jadi saking tiang biasa-biasa awam kula, tiang goblok-goblokan. Pondok mboten nate sekolah nggih namung biasa mawon. Nggih, nek wonten pandangan ingkang kirang pas dipun dipun. Terus cara pandangnya kula tiang awam niku keyakinan niku mbok pilih mawon hubungannya kados nalika kita berzikir utawi salat. Ingkang pertama mbok pilih mawon tasih teng pikiran wonten jasad. Kados
lek wonten kita pelajari wonten zikir nafas sing wonten napa nggih istilahipun mbok bilih sak rintune teng pikiran, teng jasad, wonten malih teng kesadaran. Luwih dalem malih, luwih dhuwur malih keyakinane. Kita sadari bahwa kita ini bergerak sedang dipergerakkan Allah, mbok bilih ngoten. Tapi sik teng kesadaran. Mengke setelah kita belajar wonten patrap boten namung teng kesadaran, tapi kita benar-benar sensasinya merasakan, mengalami, kita sedang dipergerakkan, diperjalankan. Kita benar-benar merasakan bahwa diri itu bukan jasad ternyata. Ternyata diri itu hanya yang sedang menyadari jasad. Benar-benar sakit merasakan ketika kita belajar patrap. Mbok pilih sakit mlebet luwih jero malih nalikane patrap teng Sarkatul Maut mbok pilih mawon nggih. Terus tengeriku benar-benar menyadari ternyata jasad itu bukan diri, bukan saya. Karena kita bisa melihat, bisa menyaksikan, bisa menyadari seolah-olah dari luar jasad. Jadi seolah-olah kita itu bukan makhluk dunia lagi, dari alam lain. Mbok bilih mawon saumami kita sakit zikir, sakit dugi fana, sakit dugi lebur, sakit habis segalanya, kados ingkang dipun aturaken Pak Mahtusin ndak mau, wis gak kena diceritani, nggak ada cerita, nggak sama dengan apapun. Gini, itu mau pandangan kula hubungannya kali yakin wae. Ya, terus mungkin mawon disingkat yakine teng pikiran, teng tubuh, mlebet malih teng yakine secara kalbu, teng rasa, yang dirasani, terus kaget mlebet malih luwih inggil malih pun hilangin sak jerone rasa. Luwih dalem malih. Nggih kula kinten namung mekaten ingkang saged kula sampaikan unek-unek kula mbok bilih wonten kelentunipun nyuwun dipun leresaken nggih. Matur suwun. Monggo. Oke, terima kasih Pak Jaka. Pak Jaka, ini memang masing-masing nih ya Mas Doni punya pengalaman spiritual masing-masing memangnya. Karena memang berangkatnya itu dewi-dewi. Seperti saya itu maaf berangkatnya itu saya itu dari seorang yang belajar nih bangku sekolahan mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi S1, S2. Jadi berangkatnya itu dari situ terus mulai menapak dan sebagainya sehingga ini tadi Pak Jaka memang seperti saya ini menyampaikan manusia seutuhnya. Jadi yo bio, psiko, sosio, spiritual. Jadi mohon maaf tadi dalam keyakinan tadi juga menyangkut IQ itu baru di otak IQ. Ada lagi emotional quotient meningkat lagi. Terus yang terdalam spiritual quotient. Nah, tadi ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin sampai tadi pada keyakinan tentang yang sumbernya dari Quran. Jadi kita tuh sebagai umat Islam keyakinan kita
tentang kebenaran itu adalah betul-betul kebenaran menurut Allah. Karena kebenaran sendiri itu ada tiga tahap. Kebenaran menurut diri sendiri, wong edan, kebenaran menurut orang banyak, terus kebenaran yang tertinggi itu adalah kebenaran menurut Allah. Yaitu tadi yang hakul yakin tadi. Demikian mungkin Mas Doni, terima kasih. Jadi matur nuwun beberapa masukan. Ini Pak Yuli rokoknya niku wis pokoke gak keri rokoke, tapi nggih komentar ngoten lho. Monggo Pak Yuli. Oke, Kangen. rada keri Mas, kene genduren tasane iki Mang. Wah, lha iki niku berkate no. Anu akeh kok, lha nggih. Saya tadi tertarik dari Pak Jaka itu ya. Memang kalau kita menuju Allah harus goblok. Harus goblok ini Allah. Ora goblok lah. Premadani Gusti Allah ora goblok. Oh Allah Maha pinter kok Mas segala-galanya. Jadi kalau kita ke Allah jangan sampai kita ngenggoni sifatnya Allah. Ndak bisa. No, memang harus benar Pak Joko tuh salut saya itu. Jadi untuk meraih dari yakin, hakul yakin, ngainul yakin harus memang kita harus memang ya goblok. Wong ada iki mergo pinter goblok dhisik kok memang dari Allah kok segala-galanya. Kalau kita keluar merasa pinter, merasa iso, merasa berkuasa ya ndak dadi Pak iku mengke. Ndak dadi soalnya manusia itu dari Allah semuanya. Jadi kalau bicara agama itu memang ya itu loh Pak, itu dari syariat apa itu dari di hakikat itu guna. Arahnya itu genah nanti. Nanti kalau masuk ke yakin, hakul yakin, ngelu yakin itu arahnya nanti mesti ke hakikat itu. Lah, yakin kan percaya toh Pak ya. Otomatis kalau percaya harus tahu yang dipercaya kan gitu. Yakin harus tahu yang punya yakin. Kalau saya seperti itu laku saya. Jadi ndak selalu halu. Kalau yakin itu ada buktinya nanti ya halu no. Pak Joko itu bener itu. Ya lele gitu Allah maca pinter. Wah, ya ndak bisa dong. Ya memang memang ya ora iso sing iso mung Allah. Ah, monggo cukup sekian, monggo dilanjut. Alhamdulillah, Pak Guru. Matur nuwun. Jadi memang kita di sini untuk saling memperkuat. Jadi intinya bener penyan Pak Yuli. Wis lek di hadapan Allah iki wis pokoke silang kabeh, wis pokoke wong sing tertinggi. Ya, tapi tadi untuk pembahasannya adalah sampai di mana yakinmu kan gitu. Jadi kita berusaha untuk yakin yang tingkat yang paling utama, kebenaran menurut Allah. Nggih, monggo Mas Doni, nggih. Alhamdulillah alamin. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Memang seperti yang ya sudah terjadi ya, memang harusnya saling mengenal dari Allah itu untuk lebih melengkapi apa-apa yang mungkin sebelumnya belum kita ketahui sama sekali. Terima kasih Bapak-bapak, luar biasa sekali pemaparan pada malam hari ini. Insya Allah ini memberikan sedikit atau malah banyak tambahan wawasan dan peningkatan keimanan ya, keyakinan kita kepada Allah. Seperti yang sudah kita sebut beberapa kali tadi, salah satunya juga yang disampaikan oleh Pak Yuli, bahwasanya ya ojo-ojo tapi ada buktinya kan gitu. Dan memang Allah sudah membuktikan banyak sekali halnya, termasuk sempat disinggung tentang apa tadi itu namanya, dialog-dialog di media tentang apa itu enggak ya, tapi ternyata ya kalau dalam apa ilmu di pondok itu Pak maaf tuh mantik ya, sesuatu hal yang berasal dari yang ada dari ketiadaan itu pasti diadakan, tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Jadi Allah kalau dibilang Allah itu enggak ada, saya
menyaksikan sendiri, tidak bisa dikatakan Allah nggak ada. Allah itu ada, hanya saja ya indera kita mungkin yang tidak bisa menerjemahkan sehingga tercapailah kalimat laisa kamitslihi syai'un. Orang Jawa bilang apa itu Kena namanya? yang apa? Kan Betul. kena yang apa? Suwung ya, kalau ada yang ikannya suwung, berarti istilah suwung itu bukan sesuatu hal yang kosong tapi ada di dalamnya sesuatu hal yang kan gaib tapi batin. Kalau gaib itu terhalang, tapi kalau batin itu nggak nampak tapi bukan terhalang gitu. Jadi ya, jadi banyak hal tentunya yang mana keyakinan ini tentu dapat kita raih insya Allah. Sering-sering saja kita bermuhasabah, menimbang-nimbang diri kita, semoga keyakinan kita tentang Allah ditingkatkan oleh Allah dan terbawa hingga liang lahat hingga bertemu dengan Allah fil jannah. Saya berani bilang fil jannah, sebelumnya saya mohon maaf Bapak, cerita sedikit. Saya agak pekewo kalau mau bilang jannah itu, dimana kaidahnya tasawuf itu jangan berharap pada surga, tapi nyatanya dalam Al-Quran itu Allah ngendiko di surga itulah Allah menyibakkan wajahnya. Maka kenikmatan surga itu bukan soal bidadari, bukan soal air-air yang cemerlang, tapi tentang pertemuan kita dengan Allah. Dan Allah mendeklarasikan itu di surga, bukan di neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin nanti di waktu berikutnya kita akan jalan lebih lama lagi karena kita sudah ada 1 jam ya ternyata ini. Luar biasa jalan kita pada malam hari ini. Sering-sering kita bermuhasabah, semoga muhasabah kita akan diri kita benar-benar mendapat itu dari Allah dan mendapat bimbingan dari Allah sehingga sampai kita pada makom yang Amin. Amin. Maka dari itu Bapak-bapak, mari acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah, yang mana tentu harapan kita Allah ridho, Rasulullah ridho, guru-guru kita ridho, dan kita semua juga ridho. Allah dini wa bisa Rasulullah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, karena ya karena sana karena Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya Bapak-bapak mohon maaf atas kurang lebihnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturun, terima kasih. Sampai jumpa. Allahumma sholli ala